Bismillahirrahmanirrahim. Hukum 13. Ketika memohon bantuan, mintalah atas dasar kepentingan pribadi orang lain, bukan atas belas kasihan atau rasa utang budi. Pertimbangan: jika Anda membutuhkan pertolongan dari seorang sekutu, jangan repot-repot mengingatkan dia tentang pertolongan serta perbuatan baik Anda. Ia akan mencari cara untuk mengabaikan Anda. Sebagai gantinya, ungkapkan sesuatu dalam permintaan Anda atau dalam aliansi Anda dengannya yang akan menguntungkannya, dan tekankan hal itu secara berlebihan. Ia akan merespon dengan antusias ketika melihat akan ada keuntungan yang didapat untuk dirinya sendiri. Dalam pencarian kekuasaan, Anda akan selalu mendapati diri Anda dalam posisi meminta pertolongan dari orang-orang yang lebih berkuasa dari Anda. Meminta bantuan itu ada seninya. Sebuah seni yang bergantung pada kemampuan Anda untuk memahami orang yang Anda hadapi dan tidak mencampur adukan kebutuhan kita dengan kebutuhan mereka. Jarang ada yang berhasil dalam hal ini, karena orang-orang sepenuhnya terjebak dalam keinginan serta hasrat mereka sendiri. Mereka memulai dari asumsi bahwa orang-orang yang mereka mintai bantuannya memiliki kepentingan tanpa pamrih dalam menolongnya. Mereka berbicara seolah-olah kebutuhan mereka penting bagi orang-orang ini yang mungkin bersikap masa bodoh. Terkadang mereka mengacu pada persoalan-persoalan yang lebih besar, tujuan besar atau emosi besar seperti cinta serta rasa syukur. Mereka menyajikan gambaran besar, padahal realitas sehari-hari yang sederhana akan lebih menarik. Apa yang tidak mereka sadari bahwa orang yang paling berkuasa sekalipun terkurung dalam kebutuhannya sendiri. Dan jika Anda tidak memedulikan kepentingan pribadi orang, dia hanya menganggap Anda sebagai orang yang putus asa atau sekurangnya hanya membuang-buang waktunya. Langkah kunci dalam proses ini adalah memahami psikologis orang lain. Apakah dia orang yang besar kepala? Apakah dia mengkhawatirkan reputasi atau kedudukan sosialnya? Apakah dia punya musuh yang bisa Anda bantu singkirkan? Apakah dia hanya termotivasi oleh uang dan kekuasaan? Ketika bangsa Mongol menginvasi Tiongkok pada abad ke-12, mereka mengancam akan melenyapkan sebuah kebudayaan yang telah berkembang selama lebih dari 2000 tahun. Pemimpin mereka, Genghis Khan, tidak melihat apapun di Tiongkok selain sebuah negara yang tidak memiliki padang rumput untuk kuda-kudanya, dan dia memutuskan untuk menghancurkan tempat itu. Tepatnya membumi ratakan semua kotanya, karena akan lebih baik untuk memusnahkan bangsa Tiongkok dan membiarkan rumput tumbuh lebat kembali. Bukan seorang prajurit, seorang jenderal, atau seorang raja yang menyelamatkan Tiongkok dari kehancuran, melainkan seorang laki-laki bernama Yelu Chu Sai. Karena dia sendiri orang asing, Chu Sai menghargai keunggulan budaya Tiongkok. Dia berhasil menjadikan dirinya sebagai penasehat kepercayaan Genghis Khan dan meyakinkan sang penguasa bahwa ia akan meraup kekayaan dari tempat itu jika alih-alih menghancurkannya, ia bisa mengenakan pajak kepada semua orang yang tinggal di sana. Khan melihat kebijaksanaan dalam nasihat ini dan melakukan apa yang disarankan oleh Chu Sai. Ketika Khan merebut kota Kaifeng setelah pengepungan yang lama dan memutuskan untuk membantai penduduknya, seperti yang dilakukannya dengan kota-kota lain yang menentangnya,
Chu Sai memberitahunya bahwa perajin serta teknisi terbaik di Tiongkok telah melarikan diri ke Kaifeng dan akan lebih baik jika mereka memanfaatkannya. Kaifeng pun dibiarkan tak tersentuh. Genghis Khan tidak pernah menunjukkan belas kasihan seperti itu sebelumnya. Tetapi sebenarnya bukan belas kasihan yang menyelamatkan Kaifeng. Chu Sai mengenalkan dengan baik. Genghis Khan adalah petani barbar yang tidak memedulikan budaya atau bahkan hal lain selain peperangan dan hasil yang bersifat praktis. Chu Sai memilih untuk memanfaatkan satu-satunya emosi yang bisa menyentuh orang seperti itu, yaitu keserakahan Genghis Khan. Kepentingan pribadi adalah pengungkit yang akan menggerakkan orang-orang. Begitu Anda membuat orang melihat bagaimana Anda dapat memenuhi kebutuhan mereka atau memajukan tujuan mereka, penolakan mereka terhadap permintaan bantuan Anda secara ajaib akan sirna. Pada setiap langkah dalam pemerolehan kekuasaan, Anda harus melatih diri untuk memikirkan jalan memasuki pikiran orang lain, untuk melihat kebutuhan serta kepentingan mereka, untuk menyingkirkan tabir perasaan Anda sendiri yang mengaburkan kebenaran. Kuasai seni ini dan tidak akan ada batasan atas apa yang dapat Anda capai. Seutas tali yang mengikat, tali kasih sayang dan rasa syukur sangat tipis dan mudah putus begitu mendapat tekanan. Jangan menggunakan tali penyelamat seperti itu. Di sisi lain, tali kepentingan pribadi terjalin dari banyak serat dan tidak mudah diputuskan. Ini akan berfungsi dengan baik bagi Anda selama bertahun-tahun. Cara tersingkat dan terbaik untuk menghasilkan kekayaan adalah dengan membuat orang melihat secara jelas bahwa sudah menjadi kepentingan mereka lah untuk mempromosikan kepentingan Anda.